Deteksi dan intervensi dini anak berkebutuhan khusus. Disusun oleh Vira Yuliawati. Di sini, saya akan membahas 3 bahasan. Yang pertama, tentang pentingnya deteksi secara dini. Lalu, pentingnya intervensi dini dan sarana untuk mengidentifikasi dan screening anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, sebelum kepada materi inti, sebaiknya kita mengetahui bahwasannya anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Ia memiliki hak untuk sekolah sama seperti saudara lainnya. Sehingga ketika ada anak yang berkebutuhan khusus, kita tidak boleh membeda-bedakannya dengan anak yang lain. Seperti dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ayat ini menandakan bahwasannya kita harus menjaga anak-anak kita walaupun anak memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya, pembahasan mengenai pentingnya deteksi secara dini. Nah, menurut repositori Unimus, deteksi dini adalah usaha mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan fisik atau gangguan perkembangan mental atau perilaku anak yang menyebabkan kecacatan secara dini dengan menggunakan metode perkembangan anak. Selanjutnya, deteksi dini memiliki pengertian lain, yaitu upaya menemukan penyimpangan kelainan tumbuh kembang secara dini dan mengenal faktor-faktor resiko terjadinya kelainan tumbuh kembang tersebut. Sehingga deteksi ini merupakan kegiatan yang memang harus dilakukan oleh anak usia dini, karena dengan deteksi ini memiliki manfaat, yaitu kita dapat mengetahui apakah anak kita berkembang dengan baik atau tidak. Ketika kita sudah melakukan deteksi dini, berarti kita berupaya untuk melihat perkembangan anak kita, untuk mengetahui penyimpangan apa yang terjadi kepada anak usia dini. Dan otomatis kita pun mengenal faktor-faktor resiko terjadinya kelainan tumbuh kembang tersebut. Kemudian, tujuan deteksi dini yaitu memberikan pengetahuan, pemahaman, dan perhatian terhadap kondisi perkembangan anak, termasuk fisik dan motorik anak untuk menghindari dan menanggulangi terjadinya gangguan-gangguan. Nah, tentu saja ketika kita melakukan deteksi dini terhadap anak, otomatis kita akan mengetahui dan paham terkait perkembangan anak termasuk fisik dan motorik anak. Dan yang lebih pentingnya lagi, kita dapat menanggulangi terjadinya gangguan-gangguan yang akan terjadi di masa depan sejak saat ini. Itulah mengapa deteksi dini sangat penting untuk dilakukan. Selanjutnya, mengenai program deteksi dini yang dilaksanakan di masyarakat, yaitu biasanya melalui posyandu. Nah, ada 3 jenis deteksi yang dilaksanakan oleh puskesmas, yaitu yang pertama terkait dengan deteksi dini pertumbuhan, yang kedua deteksi dini penyimpangan perkembangan,
Dan yang ketiga, deteksi dini penyimpangan mental sosial, mental emosional anak. Untuk deteksi dini pertumbuhan, kita akan mengetahui atau menemukan status gizi buruk atau gizi kurang dari seorang anak. Untuk deteksi dini penyimpangan perkembangan, ini bertujuan untuk mengetahui gangguan perkembangan, diantaranya gangguan daya lihat dan daya dengar. Mungkin anak akan memiliki masalah dalam penglihatan ataupun pada pendengaran. Lalu yang ketiga, deteksi dini penyimpangan mental emosional, yaitu untuk mengetahui adanya masalah mental emosional. Biasanya termasuk autisme dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, sehingga ketika deteksi ini dilakukan, maka pengelompokan hasil deteksi yaitu yang pertama, anak dikategorikan sesuai dengan perkembangan. Yang kedua, anak dengan keterlambatan perkembangan. Dan yang ketiga, anak yang termasuk faktor berisiko berkebutuhan khusus. Nah, ini merupakan hasil di mana ketika kita telah melakukan deteksi dini oleh puskesmas atau posyandu. Selanjutnya, tentang pentingnya intervensi dini. Intervensi dini merupakan program yang dengan sengaja didesain untuk mengoptimalkan pengalaman belajar anak selama periode perkembangan paling krusial, yaitu pada awal perkembangan. Pengertian ini didapat dari buku Pottage terbitan tahun 2019. Nah, jadi ketika kita telah menemukan di dalam deteksi dini itu suatu penyimpangan yang terjadi kepada anak, maka intervensi dini perlu dilakukan sesegera mungkin. Karena anak yang memiliki kebutuhan khusus membutuhkan terapi sejak dini untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Begitu. Kita semua telah mengetahui bahwasannya perkembangan saat ini itu sangat menentukan terhadap perkembangan selanjutnya. Nah, sehingga intervensi ini merupakan hal yang harus dilakukan ketika kita mengetahui adanya penyimpangan yang terjadi dalam diri anak. Selanjutnya, terkait intervensi ini, yang pertama kali ketika telah mengetahui adanya penyimpangan, kita bisa melakukan konsultasi serta terapi. Nah, ketika kita telah melakukan konsultasi serta melakukan terapi, biasanya akan dilakukan penanganan yang lebih komprehensif lagi, dimulai dari fisioterapi untuk melatih otot-otot pada bayi dengan keadaan yang sangat lemah, kemudian diikuti dengan terapi wicara, kemudian terapi yang bisa dibimbing langsung, diulang-ulang di rumah dengan orang tua. Menurut beberapa penelitian, bahwasannya ketika anak-anak penyandang anak berkebutuhan khusus diberi pelatihan sejak dini, maka intelijensinya akan meningkat sebanyak 20% lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat mereka sama sekali tidak distimulasi dan masuk atau mulai mengikuti sekolah formal. Terapi stimulasi ini diberikan dengan melatih gerakan-gerakan motorik anak sejak dini, sehingga latihan ini dapat dilakukan sendiri oleh anak atau dibantu oleh ahli fisioterapis, begitu. Hal yang bisa dilakukan yaitu biasanya latihan stimulasi motorik fase dasar, misalnya latihan tengkurap sejak usia 2 bulan, berguling, duduk, hingga berdiri.
Kemudian latihan motorik selanjutnya melatih menggenggam sendok dan garpu atau benda-benda fungsional lainnya. Selanjutnya ada kemampuan dan indikator pengembangan diri untuk peserta didik tunagrihata menurut Effendi dalam Potage 2019 ialah. Nah, di sini sudah terdapat kompetensi serta indikator yang biasanya harus sudah anak berkebutuhan khusus kuasai. Terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, bagian merawat diri itu ada kemampuan mampu makan dan minum dengan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang benar. Termasuk indikator yang harus dikuasai oleh anak diantaranya mengenal alat makan dan minum, menggunakan alat makan dan minum, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya bagian mampu membersihkan dan menjaga kesehatan badan dengan cara yang benar. Indikator yang harus dicapai diantaranya mampu memelihara kebersihan tangan dan kaki, menggunakan toilet, dan lain-lain. Selanjutnya, pada bagian mampu menanggalkan dan mengenakan pakaian dengan cara yang benar. Kemudian, pada bagian menjaga keselamatan dan kesehatan, mampu menjaga keselamatan. Indikator yang harus dicapai yaitu mengenal benda-benda berbahaya, mengenal binatang buas dan jinak, dan lain-lain. Ada bagian berkomunikasi, bersosialisasi, keterampilan kerja, selanjutnya sarana untuk mengidentifikasi dan screening anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama ada tes screening. Nah, teman-teman, tes screening ini bisa dilakukan sejak ibu dalam keadaan mengandung melalui tes screening. Nah, diantaranya yang pertama, tes screening ini berbentuk uji tembus pandang Nuchal. Tes ini dilakukan saat usia kehamilan 11 sampai dengan 14 minggu. Dokter akan menjalankan tes darah yang dikombinasikan dengan USG guna memeriksa ketebalan leher belakang janin untuk mengukur ruang di lipatan jaringan belakang leher bayi yang sedang berkembang. Nah, jika terdapat tumpukan cairan di daerah itu, biasanya bayi mengalami kelainan kromosom. Kemudian yang kedua, tes penanda ganda yaitu dilakukan saat usia kehamilan 15 sampai dengan 18 minggu untuk mengukur zat normal pada darah ibu. Yang ketiga, ada ultrasound genetik dilakukan saat usia kehamilan 18 sampai dengan 20 minggu bersamaan dengan tes darah serta memeriksa kelainan fisik yang terkait dengan Down syndrome. Yang keempat, ada tes analisis DNA. Nah, tes ini untuk menganalisis DNA janin yang ditemukan pada darah ibu. Para ahli menyatakan tes ini lebih akurat karena memiliki 99% tingkat akurasi hasil. Tes ini akan mengurutkan bagian-bagian kecil dari DNA janin yang beredar di dalam darah selama kehamilan. Nah, teman-teman, ini merupakan tes screening yang bisa dilakukan oleh ibu hamil. Dan jika masih kurang yakin dengan tes screening, bisa dilakukan tes diagnostik. Di mana tes diagnostik ini yang pertama berbentuk tes chorionic villus sampling atau CVS. CVS ini melibatkan pengambilan sampel kecil dari plasenta, baik melalui leher rahim atau melalui jarum yang dimasukkan ke dalam perut. Nah, teman-teman, tes ini dapat dilakukan selama trimester pertama, biasanya di usia kehamilan 10 sampai dengan 12 minggu. Namun, tes ini berisiko menimbulkan keguguran pada ibu hamil. Kemudian, amniocentesis. Nah, tes ini dilakukan pada saat kehamilan 15 sampai dengan 20 minggu. Amniocentesis ini
melibatkan penghapusan sejumlah kecil cairan amnion melalui jarum yang dimasukkan ke dalam perut. Sel-sel tersebut kemudian dianalisis untuk mendeteksi adanya kelainan kromosom. Nah, teman-teman, jika dibandingkan dengan CVS ini, amniosentesis ini membawa risiko komplikasi yang lebih kecil seperti persalinan prematur atau keguguran. Yang ketiga, kordosentesis. Nah, tes ini biasanya dilakukan setelah minggu ke-18 kehamilan. Pada tes ini, dokter akan menggunakan jarum untuk mengambil sampel kecil darah dari tali pusat. Risiko kordosentesis ini juga cenderung lebih kecil jika dibanding tes CPS. Jika belum yakin begitu kita harus memilih tes yang mana, maka sebaiknya kita berkonsultasi dengan dokter dan konselor genetik begitu guna mencegah risiko yang terjadi dari tes tersebut. Nah, teman-teman, semakin terlambat gangguan terdeteksi, semakin sulit penanganannya. Dr. Arifianto SPA dan Herliani. Sehingga deteksi dini ini dan intervensi ini sangat penting untuk perkembangan anak selanjutnya. Kemudian, cara lain yang biasa digunakan oleh para kader kesehatan di posyandu ialah melalui kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP yang biasanya buku ini dikhususkan untuk anak sampai berusia 6 tahun. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada contoh bukunya. Nah, kuesioner dalam KPSP ini berisi 9 sampai dengan 10 pertanyaan mengenai kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak sesuai kelompok usianya. Selanjutnya, bisa melalui buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, buku KIA ini merangkum berbagai kemungkinan penyimpangan, baik pertumbuhan, perkembangan, maupun perilaku emosional dalam bentuk upaya deteksi dini. Semuanya itu disebut pelayanan SDIDTK. Nah, instrumen deteksi dini penyimpangan perkembangan adalah tes daya dengar dan tes daya lihat. Bisa teman-teman lihat, ini contoh sampel dalam buku KIA. Bagi teman-teman yang sudah berumah tangga dan memiliki putra-putri, pastinya sudah mengetahui buku KIA ini, sehingga buku ini bisa dijadikan alat untuk mendeteksi apakah anak kita memiliki penyimpangan atau tidak. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan, yang pertama, deteksi dini sangatlah penting karena memberikan pengetahuan, pemahaman, dan perhatian terhadap kondisi perkembangan anak, yakni kondisi fisik dan motorik yang ada dalam diri anak untuk menghindari dan menanggulangi terjadinya gangguan-gangguan. Yang kedua, intervensi dini merupakan program yang dengan sengaja didesain untuk mengoptimalkan pengalaman belajar anak selama periode perkembangan paling krusial, yaitu pada awal perkembangan. Yang ketiga, sarana untuk mengidentifikasi dan screening anak berkebutuhan khusus, yaitu melalui tes screening dan tes diagnostik pada saat kehamilan, lalu melalui posyandu yang bisa menggunakan buku. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.